Tentara bayaran Rusia terhebat dibayar 30 juta rupiah untuk jadi tumbal meriam. Rusia merekrut brigade tentara bayaran baru melalui kanal media sosial dan grup perpesanan. Mereka pun dikerahkan untuk berperang di Ukraina bersama militer menurut laporan investigasi BBC. BBC telah mewawancarai seorang tentara bayaran dan mantan pejuang yang punya hubungan dekat dengan salah satu organisasi tentara bayaran terkemuka di Rusia. Mereka pun membagikan detail program perekrutan. Menurut keterangan tentara bayaran aktif, banyak veteran organisasi rahasia Wagner dihubungi di grup pribadi Telegram beberapa pekan sebelum perang dimulai. Mereka diundang dengan kode piknik di Ukraina untuk mencicipi salo, lemak babi yang jadi makanan tradisional di Ukraina. Pesan ini mengajak mereka yang punya catatan kriminal utang diblokir dari kelompok tentara bayaran atau orang yang tak punya paspor eksternal untuk mendaftar. Mereka yang berasal dari wilayah yang diduduki Rusia di Republik Luhansk, Donetsk, dan Crimea juga diundang dengan hormat, tambahnya. Grup Wagner adalah salah satu organisasi paling rahasia di Rusia. Secara resmi, organisasi ini tidak ada karena mengabdi sebagai tentara bayaran, bertentangan dengan hukum Rusia dan internasional. Namun, diyakini ada sekitar 10.000 agen di kontrak Wagner selama 7 tahun terakhir. Menurut tentara bayaran yang berbicara kepada BBC, rekrutan baru ditempatkan di unit-unit di bawah komando perwira dari GRU, unit intelijen militer Rusia dari Kementerian Pertahanan. Ia menekankan kalau kebijakan rekrutmen telah berubah dan lebih sedikit pembatasan yang diterapkan. Mereka merekrut siapapun, ungkapnya. Ia pun mengaku tak senang dengan perubahan itu. Menurutnya, para pejuang baru tersebut punya profesionalisme yang lebih rendah. Tak hanya itu, unit baru yang direkrut tak lagi disebut Wagner, tetapi memakai nama baru seperti The Hawks. Tampaknya ada upaya untuk menjauh dari reputasi kelompok Wagner lantaran merek tersebut tercemar. Menurut Candex Rodaux, Profesor Kajian Rusia, Eurasia, dan Eropa Timur di Universitas Negeri Arizona, Wagner telah berulang kali dituduh melanggar HAM dan melakukan kejahatan perang dalam operasinya di Suriah dan Libya. Menurut sumber tentara bayaran yang berbicara kepada BBC, para rekrutan dilatih di pangkalan Wagner di Molkino, Rusia Selatan, sebelah pangkalan militer Rusia. Selain grup perpesanan pribadi, ada juga program publik di Rusia untuk merekrut tentara bayaran. Di platform media sosial Rusia VK, ada sebuah laman yang mendeskripsikan dirinya sebagai spesialis dalam aktivitas keamanan. Laman itu memasang iklan selama pekan pertama invasi yang menyerukan penjaga keamanan dari negara bekas Uni Soviet lainnya untuk melamar di luar negeri. Menurut pakar militer, ini merujuk ke Ukraina. Sebelumnya, catatan kriminal menjadi penghalang bagi mereka yang ingin bergabung dengan tentara bayaran. Selain itu, terdapat pembatasan bagi orang yang lahir di luar Rusia karena kesetiaannya diragukan. Namun berkat tingginya permintaan akan para pejuang dan agar berdampak serius di lapangan, mereka akan membutuhkan ribuan tentara bayaran menurut Jason Blazakis, peneliti senior di Sovang Center, sebuah lembaga pemikiran keamanan yang berbasis di Amerika Serikat. Pada Jumat 11 Maret, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan bahwa 16.000 pejuang dari Timur Tengah mengajukan diri menjadi relawan untuk berperang bersama tentara Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin pun memerintahkan untuk mengizinkan mereka dikerahkan dalam perang. Dilaporkan hingga 400 pejuang dari grup Wagner telah berada di Ukraina. Kelompok Wagner pertama kali diidentifikasi pada 2014 ketika mendukung separatis pro-Rusia dalam konflik di Ukraina Timur. Menurut penjelasan pejuang Wagner, pada hari-hari pertama invasi ke Ukraina, ia dikirim ke kota kedua terbesar di negara tersebut, Kharkiv. Ia mengklaim unit yang berhasil menyelesaikan misi, namun tak dibeberkan misi apakah itu. Kami kemudian dibayar 2.100 US dollar untuk kerja sebulan dan pulang ke Rusia, bongkarnya. Menurut Blazakis, penggunaan tentara bayaran menandakan keputusasaan Rusia untuk mempertahankan dukungan publik. Invasi Putin ke Ukraina telah memicu sejumlah aksi protes di Rusia. Blazakis menambahkan kalau penggunaan tentara bayaran memungkinkan
Kremlin untuk menjaga jumlah kematian. Pasalnya mereka dimanfaatkan seperti umpan meriam. Di sisi lain, pemerintah Rusia selalu membantah punya hubungan dengan kelompok tentara bayaran. BBC pun bertanya kepada Kementerian Pertahanan Rusia, apakah pangkalan di Molkino digunakan untuk merekrut pasukan tambahan untuk operasi militer khusus di Ukraina. Namun tak ada tanggapan yang diterima. Perang Ukraina versus Rusia tak hanya menarik relawan asing berjuang untuk Ukraina. Rusia ternyata juga mendapat dukungan relawan. Jumlahnya tak main-main, lebih dari 16.000 pejuang asing. Banyak dari mereka dari Timur Tengah dan berpengalaman dalam memerangi jihadis. Ingin pergi ke Ukraina dan bergabung dengan pasukan Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk yang didukung Rusia. Hal ini diungkapkan Menteri Pertahanan Rusia pada hari Jumat, seperti diberitakan Russia Today. Selama pertemuan Dewan Keamanan Nasional, dia menyarankan untuk memberi mereka lampu hijau, mengizinkan relawan asing berjuang untuk Rusia. Kami percaya akan tepat menanggapi permintaan tersebut secara positif, terutama karena mereka melakukannya bukan untuk uang, tetapi karena itu adalah keinginan mereka. Kami mengenal banyak dari orang-orang itu, mereka membantu kami melawan ISIL pada saat yang paling sulit dalam 10 tahun terakhir. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dia mendukung gagasan itu, menunjukkan bahwa lawan Rusia di Ukraina merekrut sukarelawan asing. Sponsor Barat Ukraina, rezim Ukraina jangan menyembunyikannya. Melakukannya di tempat terbuka, melanggar hukum internasional, kata Putin. Setelah menyebut pejuang asing yang bepergian untuk memperjuangkan Ukraina sebagai tentara bayaran. Pesan ini mengajak mereka yang punya catatan kriminal, utang, diblokir dari kelompok tentara bayaran, atau orang yang tak punya paspor eksternal untuk mendaftar. Mereka yang berasal dari wilayah yang diduduki Rusia di Republik Luhansk, Donetsk, dan Crimea juga diundang dengan hormat, tambahnya. Grup Wagner adalah salah satu organisasi paling rahasia di Rusia. Secara resmi, organisasi ini tidak ada karena mengabdi sebagai tentara bayaran, bertentangan dengan hukum Rusia dan internasional. Namun, diyakini ada sekitar 10.000 agen di kontrak Wagner selama 7 tahun terakhir. Menurut tentara bayaran yang berbicara kepada BBC, rekrutan baru ditempatkan di unit-unit di bawah komando perwira dari GRU, unit intelijen militer Rusia dari Kementerian Pertahanan. Ia menekankan kalau kebijakan rekrutmen telah berubah dan lebih sedikit pembatasan yang diterapkan. Mereka merekrut siapapun, ungkapnya. Ia pun mengaku tak senang dengan perubahan itu. Menurutnya, para pejuang baru tersebut punya profesionalisme yang lebih rendah. Tak hanya itu, unit baru yang direkrut tak lagi disebut Wagner, tetapi memakai nama baru seperti The Hawks. Tampaknya ada upaya untuk menjauh dari reputasi kelompok Wagner lantaran merek tersebut tercemar. Menurut Kandex Rodox, Profesor Kajian Rusia, Eurasia, dan Eropa Timur di Universitas Negeri Arizona, Wagner telah berulang kali dituduh melanggar HAM dan melakukan kejahatan perang dalam operasinya di Suriah dan Libya. Menurut sumber tentara bayaran yang berbicara kepada BBC, para rekrutan dilatih di pangkalan Wagner di Molkino, Rusia Selatan, sebelah pangkalan militer Rusia.